Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bocah terseret arus irigasi Batanghari ditemukan meninggal dunia. Pemerintah bangun penahan tebing di Sungai Batang Pasaman untuk mencegah ablasi. Rebutan lahan proyek, seorang pria ditusuk dua pemuda. Diduga rebutan lahan proyek, seorang pria mengalami luka di bagian dada usai ditusuk dua orang pelaku di daerah Gunung Pangilun, pusat Kota Padang, Sabtu pekan lalu. Dayat, korban penusukan itu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit M. Jamil Padang untuk mendapatkan perawatan. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang kemudian menjenguk korban di rumah sakit untuk dimintai keterangan. Korban yang telah stabil menuturkan bahwa persoalan itu dipicu rebutan lahan proyek di kampung mereka di Gunung Pangilun. Menurut keterangan korban, mereka berdua masih satu lingkungan tempat tinggal dengannya. Tidak puas dengan pembagian uang proyek, kemudian mendatangi korban di sebuah warung. Salah seorang pemuda memegang korban dari belakang, dan seorang lagi menusuk dada korban dengan sebilah pisau. Setelah itu mereka kabur. Polisi bergerak cepat mencari keduanya, yang identitasnya telah diketahui. Polisi mendatangi lokasi proyek dan juga tempat-tempat mereka mangkal, namun tidak ditemukan. Polisi juga mendatangi rumah orang tuanya dan memeriksa kamar-kamar dan tempat-tempat yang dicurigai, namun belum berhasil menemukan kedua pelaku. Pelaku yang masih diterangkan dari masyarakat di situ itu ada 2 orang. Untuk keberadaan pelaku masih kita cari sehingga mengantongi identitas yang tersangka yang diduga. Sampai saat ini tim kita masih melakukan pencarian. Hingga Minggu sore, polisi masih memburu kedua pemuda itu yang diperkirakan masih berada di sekitar Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Lagi-lagi, dugaan pungli di sekolah terjadi di Kota Padang. Jika sebelumnya kasus itu terkuak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang, kali ini peristiwa yang sama juga terjadi di SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi, Kompleks PJK Asawahan Timur, Kecamatan Padang Timur. Pengakuan beberapa orang wali murid sekolah itu pada Jumat pekan lalu, di SD tersebut banyak pungutan yang tidak jelas selama ini yang memberatkan wali murid. Seperti lomba menghias kelas diminta Rp25.000 per murid. Jika tidak dibayar, maka akan dikeluarkan dari grup paguyuban. Jika sudah ada ancaman seperti itu, tentu itu pertanda wajib dibayar. Iurannya tidak hanya diminta ke orang tua murid, namun juga ke siswa. Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua murid yang lain. Menurutnya, terdapat juga uang jalan-jalan usai ujian sekolah digelar. Parahnya lagi, iuran itu berlaku untuk semua murid di kelas tersebut. Ikut atau tidak ikut, tetap membayar sebesar Rp300.000 per orang. Meski wali murid keberatan, karena kebanyakan dari mereka adalah warga kurang mampu, namun mereka cemas hal itu akan berdampak kepada anaknya yang sedang menuntut ilmu di sekolah itu. Ya, keluhannya semakin banyaknya pungli-pungli yang tidak jelas, Pak. Selama ini kan tidak pernah ada iuran-iuran selain dari LKS. Sekarang setiap ada kegiatan di sekolah harus mengeluarkan uang. Di antaranya seperti lomba menghias kelas, diminta per anak Rp25.000. Ya, seperti kayak uang jalan-jalan, katanya kan ada nanti untuk perpisahan kita ngadakan jalan-jalan. Tapi saya nggak tahu itu udah dapat izin atau belum. Cuman mereka bilang
Saat dikonfirmasi kepada kepala sekolah, Ratna Yuryani, yang mengaku tidak tahu menau perihal adanya berbagai uang pungutan itu. Menurutnya, pihak sekolah tidak ikut campur tangan dalam hal perencanaan yang dilakukan wali murid. Berarti duit yang dana bos yang diterima. Kalau bayar ini bayar itu tergantung kesepakatan wali murid, guru dan orang dengan kepala sekolah. Tidak ada intervensi di situ. Kami cuma mengumumkan akan mengadakan lomba tata kelola kelas. Itu pandai guru dengan wali muridnya. Dan guru pun tidak boleh intervensi di situ, tergantung orang tua. Dan orang tua yang semangat kelasnya mau bagus, anaknya mau nyaman di kelas, memang mereka mengajak teman-teman yang lain. Dan kalau di situ ada konflik, itu konflik pribadi lagi variannya, itu konflik pribadi. Kepala sekolah menyebut, kegiatan di sekolahnya selama ini dibiayai menggunakan dana BOS. Dana BOS di sekolahnya sebesar 450 juta rupiah. Diakuinya, dana BOS sebesar itu tidak cukup untuk membiayai berbagai kegiatan di sekolahnya. Robiham melaporkan dari Padang. Hendak bertransaksi ganja kering, 2 tersangka ditangkap polisi dari Polsek Lembah Melintang, Pasaman Barat. Salah seorang dari mereka merupakan residivis kasus yang sama di Sumatera Utara. Kali ini harus kembali berurusan hukum dengan polisi, tapi di Sumatera Barat. 2 pengedar ini ditangkap setelah warga sekitar melapor ke Mapolsek Lembah Melintang tentang aktivitas peredaran ganja kering yang merusak pemuda di Jorong Saroha. Di hadapan warga, pengedarnya petantang petenteng bahwa mereka merupakan preman yang berasal dari provinsi tetangga dan sesumbar bahwa mereka tidak takut dengan polisi. Namun saat digerebek, ternyata mereka tak berkutik sama sekali dan manut dengan perintah polisi. Barangkali mental mereka ciut saat melihat polisi yang datang menggenggam senjata. Bahkan salah seorang dari polisi yang berpakaian bebas itu menenteng senjata laras panjang. Padahal dalam penangkapan itu, polisi tak sekalipun melepaskan tembakan. Dari kedua tersangka, polisi menyita 4 paket kecil ganja kering, 1 paket ganja kering yang berukuran sedang, dan uang tunai sekitar Rp350.000. Menurut pengakuan mereka berdua, ganja kering itu mereka peroleh dari daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kronologis penangkapan, ada beberapa masyarakat yang datang ke Polsek Lembah Melintang melaporkan bahwa ada tempat yang mana di sana terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang pemuda. Nah, pada saat kami melakukan penggerebekan tersebut, kami menemukan ada 2 orang pemuda yang pada saat itu sedang menguasai barang jenis narkoba jenis ganja. Tindakan warga di Jorong Saroha ini yang melaporkan kecurigaan atau aktivitas peredaran narkoba patut diapresiasi dan dicontoh agar peredaran narkoba yang merusak generasi muda bisa dibasmi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.